Bentar ya, saya rekam. Oke, kita akan masuk sebentar. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan sukacita ya, sukacita yang bagi dunia hal ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti ya secara manusia dan juga secara fisikal gitu kan. Karena sukacita yang akan dijanjikan Tuhan itu adalah sukacita yang melampaui dari batas-batas baik itu pengertian kita, pemikiran kita, tubuh kita. Dan sukacita ini adalah sukacita yang tidak bisa dihentikan ya oleh kekuatan dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita biasanya senang itu karena kita mendapatkan uang gitu kan, kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan satu harta-harta yang bersifat fana semua. Nah, sedangkan sukacita yang dibangun dan dijanjikan Tuhan adalah sukacita yang melampaui dari semua permasalahan hidup kita, yang membuat kita bisa sedih, bisa marah, bisa jengkel gitu kan, atau mungkin bisa mengalami satu tekanan dan beban serta ada yang kena gangguan mental sampai bisa stres gila gitu kan. Nah, itu semua adalah karena hidup dia bersumber bukan pada hal yang kekal tapi hal yang fana. Nah, kita orang Kristen dilarang untuk masuk di dalam hidup sukacita yang sementara itu. Nah, Tuhan mengajar kita bahwa semua yang ada, sukacita itu ada dua macam golongan ya, golongan yang umum. Jadi kalau kita mendapatkan satu pekerjaan anak kita gitu kan, kita sukacita. Nah, itu umum ya. Tapi yang Yesus ingin ajarkan pada kita adalah sukacita yang bukan itu, bukan hanya yang terjadi umum manusia terima, tetapi sukacita surgawi, sukacita yang tidak berkesudahan. Nah, kita akan belajar dari alasan kenapa orang Kristen itu sukacitanya tidak berkesudahan. Ya, kenapa itu ya? Nah, kita akan pelajari ini. Kita akan pelajari yang pertama adalah sukacita penuh tak berkesudahan. Itu kita baca di dalam Yohanes pasal 3. Kita akan urut ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah, ini dibuatkan suatu nuansa perkawinan yang kita tahu perkawinan itu nggak ada yang sedih. Semua orang itu datang itu sukacita, ada pesta, ada semua kan. Dan itu ada melambangkan, menggambarkan sukacita yang digambarkan dengan satu pesta perjamuan besar, terus perjamuan kawin, perjamuan-perjamuan yang mengundang satu nuansa dan satu secara dunia itu adalah satu sukacita yang bukan satu orang, tetapi sukacita dengan semua keluarga, semua keberadaan, dan yang berkaitan dengan dirinya itu sukacita semuanya. Nah, itu sukacita yang Tuhan katakan bahwa sukacita itulah menjadi penuh. Jadi penuh itu akhirnya sukacita itu melingkupi kita, menguasai kita. Jadi penuh di sini artinya bukan seperti air yang penuh ya, bukan arti penuh yang cuman fisik itu, tetapi mengalahkan, menguasai dan tidak berkesudahan. Jadi itu mengalir terus. Jadi penuh itu artinya tidak pernah kosong, tidak pernah kurang, tidak pernah tidak setia Tuhan itu. Jadi Tuhan itu selalu penyertaannya penuh, kasihnya penuh, kesetiaannya kesetiaan penuh. Boleh dikatakan akan dilaksanakan, akan digenapi dan pasti akan sempurna dan tidak ada yang gagal gitu kan. Nah, itu sama, istilah itu juga berkaitan dengan penuh. Nah, kita lihat di dalam pasal 15 ya. Pasal 15 ada sukacita yang terus mengalir di dalam diri orang-orang percaya. Nanti juga dalam kitab Lukas khususnya perumpamaan kita akan lebih detail gitu kan. Di dalam pasal 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita kita itu yang berasal dari dunia itu tidak bisa membawa sukacita penuh. Tapi sukacita yang diberikan Kristus kepada kita, satu karya dia yang diberikan pada kita, satu kekuatan dia diberikan pada kita. Nah, sukacita itu membuat kita mengalami sukacita yang melampaui dari semua tangisan kita, kesedihan kita, terus kayak orang itu
ratapan kita gitu kan, groaning gitu kan, jadi keluhan kita. Dan di situ muncul satu kepercayaan, satu pengharapan bahwa di dalam seluruh kesedihan yang ada itu ada sukacita. Nah, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, duka citaku menjadi sukacita. Mengapa kita harus berduka sehingga kita melahirkan sukacita? Berduka bukan soal orang meninggal, dapatkan sesuatu yang kurang bagus, ya. Kita berduka bukan, tapi berdukanya itu apa? Bahwa kita sudah meninggalkan dunia. Kita berduka karena kekayaan dan semua masa depan kita itu kita lepaskan dan kita ikut Tuhan. Nah, itu duka cita di sana. Waktu kita lepaskan berduka bagi dunia, bagi diri kita yang lama, dan kemudian kita lepaskan, kita pindah kepada Kristus, itu menjadi sukacita yang penuh. Karena Kristus memenuhi kita, dunia mengosongkan kita. Jadi sukacita dunia itu akan membawa kita dalam kekosongan. Hal-hal yang bersifat dunia itu semakin kita capek, semakin kita ambil, semakin kita menjadi orang yang betul-betul memiliki segala-galanya, itu semakin kosong. Siapa yang mengatakan ini? Raja yang paling kaya, raja yang paling pintar, raja yang paling segala-galanya, yaitu Salomo, mengatakan bahwa semuanya itu kosong, kosong, kosong. Jadi nggak penuh, penuh, penuh. Sukacita kan penuh. Enggak, dunia itu membuat kita ambil semuanya, kesuksesan apapun. Kita tahu bahwa itu membawa kita kepada satu kesia-siaan, satu kesombongan, satu kecongkakan, satu yang ketinggian hati dan semuanya. Bangsa Israel juga sama ya. Jadi waktu dia diberkati Tuhan dan semuanya nyaman, hebat, nah dia mulai tinggi hati. Mulai dari Daud, mulai dari Salomo, sama, jatuh dalam dosa yang sama. Ya, kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Ya, oke, kita lihat bahwa sukacita itu akhirnya dari Kristus memenuhi kita. Jadi bukan dunia ya. Nah, kita harus mengerti betul-betul apa yang bukan dari jalurnya surgawi, dari atas, dari Kristus, dari Tuhan kita. Sukacita itu akan sementara semuanya, sementara. Dan termasuk hubungan kita dengan keluarga, itu hubungan sementara. Hubungan kita dengan Kristus selamanya. Jadi kalau kita percaya Kristus, anak kita percaya Kristus, istri kita, suami kita percaya Kristus. Nah, sukacita, hubungan kita itu hubungan yang kekal, sukacitanya kekal. Jadi bukan sukacita nanti begitu terpisah secara fisik kita, maka kita berhenti. Berhenti apa? Waduh, sudah nggak ada. Papa kita nggak ada, mama kita nggak ada. Sudah sedih kan? Tapi waktu kita memiliki satu pengharapan di hidup yang kekal, maka itu timbul satu harapan. Jangan kamu sedih seperti dunia ini sedih. Jadi mengalami kematian itu adalah awal dari pertemuan kita yang selama-lamanya. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu sesuatu yang membawa kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kehidupan yang mendatang itu, kita juga sama kan? Ambang pintu kematian kita ada di depan kita. Begitu kita masuk ke ambang pintu kekekalan, kita semuanya akan bersukacita. Jadi di sini kenapa kamu tidak bersukacita? Kenapa dengan kesedihan secara fisik, hubungan dengan keluarga, anak orang tua, papa, mama, suami, istri, kalau terpisah dalam kematian itu kan sedih sekali. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada hubungan secara jasmani fisik. Kalau istri kita, anak kita, suami kita di dalam Kristus, itu sukacitanya luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak akan berpisah lagi selamanya. Nah, ini yang merupakan sukacita penuh yang Tuhan berikan pada kita dengan pengharapan yang pasti karena janji Tuhan. Nah, itu membuat kita memiliki sukacita yang tidak berkesudahan. Dan semua perumpamaan Tuhan Yesus itu menceritakan tentang ini. Ya, jelas sekali kita akan melihat ini. Kita coba lihat pasal 16 ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi ada hal-hal yang kita harus meminta kepada Tuhan, hal-hal yang belum diberikan pada kita. Wah saya ingin mengabarkan Injil, saya ingin membuat orang itu mengenal Kristus gitu kan. Nah itu kamu minta pada Tuhan. Jadi bukan minta kekayaan, kehormatan, bukan itu ya. Bukan hal seperti itu. Tetapi bagaimana orang-orang itu waktu kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita bisa memberkati orang dan membawa berkat itu yang diterima orang itu untuk memperkenalkan Kristus. Jadi pakailah mamon untuk melayani Tuhan. Pakailah seluruh talentamu untuk membawa orang mengenal Kristus. Nah di situ kita menerima yang dikatakan di sini, penuhlah sukacitamu. Jadi waktu saya bisa memberikan dan orang itu bisa mengenal Tuhan, nah itu sukacita kita itu nggak habis-habisnya mengalir.
ya, sangat sukacita. Jadi kalau ada orang tidak percaya menerima Kristus, apalagi satu keluarga, wah sukacita kita itu menjadi penuh. Kenapa? Karena sukacita surgawi itu yang dinyatakan kepada kita. Ya, jadi satu hal yang penting sekali. Nah, sekarang kita yang terakhir, doa Tuhan Yesus ya. Doa Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang aku datang kepadamu Bapa, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Jadi Tuhan Yesus dengan Bapaknya, dia berdoa, dia tidak akan meninggalkan dan dia tidak akan mencabut orang-orang itu dari dunia, tapi dia memberikan mereka kepada dunia supaya sukacita Kristus itu, waktu orang percaya memberitakan tentang Kristus, siapakah Kristus, maka di sini yang mengalami sukacita adalah supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Jadi Tuhan Yesus pun mengalami sukacita waktu kita memberitakan sukacita yang berasal dari Dia. Maka sukacita Kristus, Dia sukacitanya penuh, kita mengalami sukacita dari Kristus juga kita mengalami kepenuhan sukacita, dan orang yang menerima sukacita juga mengalami kepenuhan sukacita. Jadi dari kepenuhan menuju kepenuhan dan berakhir dengan kepenuhan. Dan seluruhnya adalah untuk memuliakan kepenuhan. Jadi kemuliaan Allah itu merupakan kepenuhan kemuliaan. Jadi Allah kalau memenuhi seluruhnya, Allah memenuhi bumi ini, Allah memenuhi akan seluruh rumah bait Allah itu, dan waktu api kemuliaan datang itu seluruh dipenuhi. Nah, arti dipenuhi kemuliaan itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah lepaskan kita, tidak pernah meninggalkan kita dalam segala sesuatu. Dia menjaga kita. Walaupun kita seringkali di dalam kelemahan-kelemahan dan juga pemberontakan, ketidaktaatan dan semuanya. Atau seringkali kita ya berkaitan dengan sifat daging kita, selalu egois, selalu mementingkan diri sendiri, dan itu secara natur itu akan diarahkan dan ditaklukkan di dalam sukacita yang penuh. Jadi kalau kita, aduh saya salah lagi ini, saya mengalami hal-hal yang harusnya tidak saya lakukan. Nah, surah di situ waktu kita tahu duka cita kita dalam kelemahan, dalam dosa, dan duka cita itu kita bawa kepada Tuhan, itu menjadi satu sukacita. Kenapa? Karena harapannya ada pada Tuhan. Mengapa orang-orang berdosa, satu orang bertobat, surga itu bersukacita. Jadi surga itu bersukacita. Jadi memang tujuan Allah menjadi manusia membawa orang untuk masuk ke surga, membawa orang untuk menjadi satu dengan Kristus, menjadi satu dengan seluruh yang ada, keberadaan yang ada di surgawi. Jadi waktu orang percaya, berarti surga itu menyambut dengan gegap gempita, dengan pujian, dengan sukacita. Wah, ada orang percaya. Jadi surga itu begitu ada orang percaya, setiap satu detik orang percaya satu gitu. Surga itu tiap saat itu bersukacita terus. Kenapa? Karena karya Kristus penuh sampai akhir zaman dan sempurna semuanya di situ. Ya. Oke, kita lihat mengapa sukacita Kristen itu, sukacita di dalam Kristus adalah sukacita yang tidak berkesudahan, yang tidak berhenti, yang tidak bisa dihentikan. Nah, rahasia sukacita dalam semua perumpamaan, ya rahasia dalam semua perumpamaan itu adalah kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus betul-betul memberitakan tentang perumpamaan kerajaan Allah itu di dalam satu sukacita, dan responnya, respon terakhirnya waktu terjadi satu penemuan harta benda, anak yang bungsu itu kembali kepada bapaknya, dan itu diceritakan responnya satu sukacita. Ya, satu sukacita. Jadi ini sukacita yang di dalam orang-orang yang belum percaya kita menantikan, eskatologis. Yang sudah percaya dan menikmatinya, nah kita merasakan sukacita yang imanen, yang hadir bersama dengan kita. Setiap hari kita merasakan sukacita. Dan sukacita yang dalam perjalanan orang-orang yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Ya, apakah orang-orang kita kenal atau yang belum kita kenal, yang akan datang pada Tuhan. Dan itu sukacita. Mulai dari hari Yesus lahir, pada saat Christmas Natal itu, dan bagaimana suasana Natal yang begitu banyak kegelapan, banyak hati yang jahat, banyak rencana-rencana rancang busuk seperti itu, dan bagaimana dengan hati orang yang ditekan karena sosial, karena ada hamil di luar pernikahan gitu kan, karena karya daripada Roh Kudus, dan bagaimana kesedihan, bagaimana kegelisahan hati, itu semuanya tidak menghilangkan waktu orang-orang itu menerima berita bahwa telah lahir juru selamat, itu sukacitanya. Semua itu penderitaan, kesusahan kita, tekanan hidup kita itu langsung dikalahkan, ditaklukkan.
Jadi sukacita itu tidak bisa dihentikan. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 2, Matius pasal 2, ayat yang ke 10 gitu kan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, orang Majus. Dan bagaimana gembala-gembala juga sama, bersukacitalah mereka. Dan kita lihat bagaimana Elizabeth dan Maria waktu bertemu, bayi dalam kandungannya tuh bersukacita, bergejolak, dan kayak orang itu apa ya, jadi geraknya tuh sangat gembira gitu kan. Dan itu bayi aja bisa merasakan sukacita yang penuh, sukacita surgawi dari sejak bayi. Dan kita bisa mengerti kenapa. Jadi perjalanan semua hidup kita ini sebenarnya adalah joy in the Lord. Jadi di dalam Kristus. Entheos. Nah, antusias itu artinya percaya di dalam Tuhan. Jadi bahasa Inggris antusias itu entheos sebenarnya. Di dalam Tuhan. En Christos, di dalam Kristus. Jadi waktu saya punya antusiasi, jadi enthusiasm, jadi ada satu satu kegembiraan dan keluar dari diri saya itu karena Kristus. Jadi bahasa Inggris itu cara nggak sadar banyak kata-kata bahasa Inggris itu yang berasal dari iman Kristen seperti antusias, enthusiasm gitu kan, entheos di dalam Tuhan bukan di dalam dunia, en kosmos itu bukan di dalam Tuhan atau en anthropos enggak, di dalam Tuhan, di dalam kuasa yang memberikan segala sesuatu itu. Nah, sukacitanya itu akan terus mengalir di dalam sukacita yang tidak akan berhenti. Oke, kita lihat sekarang di dalam Lukas ya. Kita Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat yang 17. Perhatikan ya. Dikatakan di sini menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itu rumah ibadat itu ya, dan kemudian anaknya disembuhkan gitu ya. Sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia keturunan Abraham. Nah, seorang perempuan itu kan 17. Dan waktu ia berkata demikian, lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang dilakukannya. Dan itu jelas bahwa waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan, semua orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus itu bersukacita. Jadi nggak ada orang mendapatkan satu karya Tuhan, mujizat Tuhan gitu kan, orang buta dicelikan, itu nggak sukacita. Dan mereka semuanya, wah, memuji Tuhan kan. Tapi ada orang yang tidak bisa bersukacita. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta secara lain, ada orang yang menolak itu. Siapa? Yaitu ahli Taurat. Siapa yang menolak itu? Orang-orang pintar dalam rohani. Siapa yang menolak itu? Orang-orang yang secara pengertian spiritual, kerohanian, itu orang-orang yang tinggi. Dan mereka menolak pekerjaan Tuhan yang membawa sukacita, semua orang bersukacita. Orang-orang ini tidak bersukacita. Ahli Taurat, Farisi, tua-tua, dan orang-orang yang bergabung dengan mereka, itu nggak pernah bisa sukacita. Pikirannya negatif terus. Oh, ini menghujat Allah. Wah, ini nggak benar, ini hari Sabat. Dan mencari-cari kesalahan supaya bisa dihantam kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan entheos, tapi mereka di dalam ensatanos. Mereka di dalam setan. Bukan di dalam Tuhan, di dalam kegelapan. Di dalam betul-betul mereka susah menerima akan kemuliaan Tuhan. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena beberapa kelemahan kita. Jadi contoh ini ya. Ada seseorang yang dulunya itu tidak akur gitu kan, mungkin bermusuhan. Dan salah satunya itu dipakai Tuhan gitu. Dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Ini orang yang satu sekolah SMA kan, menjadi hamba Tuhan, dan dia tahu dia dari SMA itu dia nggak suka karena banyak hal gitu kan. Dan waktu orang ini dipakai oleh Tuhan dan menjadi hamba Tuhan, dan waktu dia datang kemudian orang yang dulunya teman dia itu kemudian jemaat di sana dan dia berkhotbah di sana. Saya tanya sekarang, apakah dia bisa terima firman Tuhan dibawakan oleh temannya yang dia sangat benci ini? Dan dia heran-heran, kenapa ini orang yang aku nggak seneng ini, yang dulu ini kurang ajar sekali. Oh, ini dulu itu suka banyak hal yang tidak bagus. Dan dia suka ya mulai daripada ngutang orang gitu kan, suka berbicara kasar. Wah, dia pokoknya nggak seneng. Ini orang pribadi ini nggak seneng dia. Dan dia orang yang sopan, terdidik gitu kan, dan tidak bergurau, tidak macam-macam, dan dia orangnya lurus dan baik secara ya etiketnya baik semuanya. Tapi anak ini, waduh, nggak karu-karuan ya, merokok juga gitu. Terus bertobat dan menjadi hamba Tuhan, berkhotbah di depan dia.
Maka di situ orang yang menerima ini, orang yang kayak orang apa ya, nggak bisa terima gitu kan. Dan waktu dengarkan, loh ini kan teman saya. Wah, semua firman Tuhan yang dia dengar, wah ini nggak bener ini. Kamu sendiri nggak bisa lakuin. Nah, disitulah kita menjadi orang-orang yang berjiwa seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan itu menjadi apa? Menjadi halangan kita. Waktu firman Tuhan dibawakan itu benar, kita tolak. Waktu yang diomongkan itu secara firman Tuhan itu iya, kita tolak. Kenapa? Bukan karena apa ya, firman Tuhannya kita tolak, bukan, tapi karena orangnya, dan kemudian kita tolak. Nah, di situ kita kehilangan sukacita kita. Sukacita kita tidak bisa penuh. Jadi kalau ada orang sekarang, oh ini dulu musuh saya, oh ini Paulus, oh membunuh papa saya ini. Dia memenjarakan papa saya. Dan waktu dia menjadi seorang rasul, saudara saya tanya, apakah kemudian jemaat itu bisa terima? Enggak bisa terima. 14 tahun Rasul Paulus itu bergumul, kerasulannya baru diterima selama hampir 14 tahun. Itu ada dalam kitab Galatia. Dan apakah Rasul Paulus kemudian berhenti dan sukacitanya dia kemudian berhenti? Enggak, dia tahu bahwa itu kelemahan-kelemahan manusia. Dia tidak berhenti pada pertentangan orang yang apa itu yang mengkritik dia dan semuanya. Enggak, dia tetap berjalan aja karena dia dipimpin oleh Tuhan, bukan karena manusia, bukan karena respon manusia, dan dia tetap berjalan. Nah, ini ya. Oke, kita lihat sekarang Lukas pasal 15. Coba kita lihat. Nah, di sini ya. Lukas 15 pasal 6, 7 dan 9. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata pada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dombaku yang hilang telah kutemukan. Pasal yang ke-15, ayat yang ke-6. Dan kita lihat ayat ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga sama dengan hal seperti itu. Perumpamaan tentang domba yang hilang itu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ini satu sukacita yang luar biasa, karena itu adalah tujuan daripada Kristus datang ke dunia, membawa orang berdosa menerima keselamatan. Dan tujuan itu di situ. Yang terhilang ditemukan kembali. Yang masuk di dalam kesesatan akhirnya menemukan dan menerima akan jalan Tuhan. Nah, ini ayat yang ke-10 sekarang kita lihat ya. Aku berkata kepadamu, dikatakan di sini kan, demikian juga akan ada satu sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat, tentang dirham yang hilang. Jadi kalau kita kehilangan uang, kita tahu rasanya kan? Waduh, ditipu orang, atau kehilangan yang kita cintai kemudian diambil orang, kita pakai motor, tiba-tiba motor kita hilang. Itu rasanya bagaimana? Dan waktu kita menemukan itu, waduh, sukacita kita itu nggak bisa dikatakan gitu kan. Nah ini, jadi ada satu kehilangan dan kemudian ada satu sukacita. Ada satu yang terlepas kemudian kita ambil kembali. Jadi apa yang sudah tidak menjadi milik kita, menjadi milik kita. Yang kamu dahulu bukan milikku, bukan umatku, sekarang jadi umatku. Nah itu menunjukkan satu penerimaan dan sukacita yang luar biasa. Oke ya, kita lihat pada ayat yang ke-23 sekarang. Dan ambillah lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Marilah kita makan dan bersukacita. Dan ayat yang ke-32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati di dalam dosanya. Dan sekarang menjadi hidup kembali, ia telah hilang, didapat kembali. Dan ia telah sudah tidak mungkin datang kembali, dan datang kembali. Dan itu adalah sukacita surgawi. Saudara, kita bersyukur kalau ada teman kita di dalam kesedihan, di dalam perselisihan, kemudian dia terhilang. Saudara, waktu dia menentang kita, waktu dia tidak bersama dengan kita, sukacita kita tidak berkurang. Dan kita merasakan, kadang-kadang kita merasakan, aduh, ya dulu kita punya keluarga gini, anak kita sekarang tidak di dalam Tuhan gitu kan. Rasanya, aduh, rasanya sulit sekali. Rasanya kita menerima ini, aduh, bagaimana ya? Tapi saudara tahu, baru kita bukan berhenti pada penolakan, bukan berhenti pada respon reaksi daripada orang itu. Kita terus mendapatkan pengharapan di dalam doa kita untuk apa? Untuk mendoakan supaya dia kembali, dan waktu dia kembali, waduh, saudara, sukacita kita itu menjadi sukacita yang penuh, karena disitulah
misi daripada Kristus, dan disitulah misi kita juga. Jadi menerima orang-orang berdosa datang kembali, dan itulah sukacita yang menggerakkan, dan itulah rahasia satu titik pertemuan antara orang berdosa menemukan dirinya berdosa dan Allah memberikan anugerahnya. Itu satu titik pertemuan yang membuka sukacita surgawi. Malaikat-malaikat bersuka, seluruh keberadaan surga itu bersuka. Dan ini rahasia sukacita surgawi. Bukan hanya kita yang bersukacita waktu kita bertobat. Yang bersukacita itu surga, dan di dalamnya malaikat-malaikat itu bersukacita. Dan kita hanya melihatnya apa? Orang bertobat gitu. Saudara nggak melihat di surga itu lagi bersorak-sorak. Seperti gembala-gembala melihat dan malaikat bersorak-sorak, itu sama juga. Ada sukacita yang luar biasa di sana. Oke, kita lihat ayat 32 sudah kita bacakan. Nah, kita akan melihat di dalam sukacita yang pasal 19 ya. Lukas pasal 19 ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan, saudara, dengan sukacita. Jadi sukacitanya Zakaria ini menantikan dan bagaimana dia ingin mengundang Yesus, dan tiba-tiba Yesus tanpa berbicara ABC turun dan aku akan ke rumahmu. Jadi itu sangat tidak dia ingin tetapi dijawab oleh Tuhan. Dia belum mengatakan apapun, dijawab. Dia tahu hatinya dan Tuhan tahu apa yang diinginkannya, dan kemudian Tuhan memberikan diri dan mengundangkan dirinya sendiri. Aku akan datang ke rumahmu. Dan sukacita Sakius itu langsung merasakan sukacita yang luar biasa. Ya, ingat dari Sakius itu kan sama dengan Zakar, Sakius. Dan artinya adalah sesuatu yang betul-betul diingatkan. Aku mengingat kamu, Sakius. Engkau orang yang diingat Tuhan. Engkau orang yang diperhatikan Tuhan. Bahkan tingkah lakumu itu sudah Tuhan awasi. Di dalam seluruh pemeliharaannya, di dalam seluruh ketetapannya, engkau sudah diatur dan ketemu, dan akhirnya kamu akan menerima Kristus di dalam rumahmu, dalam hatimu, dalam seluruh hidupmu, di seluruh jalan daripada hidupmu. Dan itu adalah sukacita yang luar biasa. Nah, jadi saudara, kenapa sukacita orang Kristen tidak berkesudahan? Karena sukacita itu bukan berasal dari dunia, tapi sukacita itu adalah sukacita perubahan hati, perubahan hidup. Dan sukacita itu berasal dari Allah dan mendapatkan kembali orang yang hidupnya sudah rusak dan didapati kembali menjadi hidup yang baru. Dan yang kedua, saudara, asal sumber sukacita. Apa asal sumber sukacita kita? Adalah bukan dari dunia dari bawah, tapi dari atas yang berasal dari Tuhan. Yang sifatnya, nah kenapa kita tidak berkesudahan? Karena waktu diberikan Tuhan pada kita, itu akan menetap permanen. Sukacita itu akan permanen dan tidak terkalahkan dengan segala hal apapun. Jadi kalau kita mengalami satu di manakah imanmu, kasih menjadi dingin dan semuanya itu, saudara, itu Tuhan ingatkan supaya kita tahu bahwa ada sukacita rahasia di dalam jiwamu yang terdalam, ada ditempatkan satu keberadaan Kristus dan sukacita yang mengalahkan maut, mengalahkan hukuman, mengalahkan murka Allah, mengalahkan seluruh daripada hidup dan ikatan-ikatan dosa, dan Dia akan melepaskan kita. Itu sudah dianugerahkan pada kita. Masalahnya kita beriman nggak, menerima itu nggak, atau tekanan hidup ini. Kita lihat 4 macam tanah kan. Jadi apakah yang di pinggir jalan tidak serius mendengarkan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, tidak menikmati Kristus, tidak mengenal Kristus setiap hari, maka itu akhirnya gampang tersisihkan, gampang kemudian terbuang, gampang kemudian tercabut dari apa yang sudah ditanamkan dan diambil oleh iblis, tekanan hidup semuanya. Nah itu membuat sukacita akhirnya, sukacita itu tambah lama, tambah hilang, tambah hilang, tambah hilang. Padahal kalau menurut dalam firman Tuhan, itu sudah ditanam dalam hidup kita, dalam jiwa kita, dan pasti suatu hari itu akan muncul dan tidak pernah dikalahkan oleh apapun. Dan itu janji dari Tuhan. Jadi bersifat permanen dan tidak pernah diambil oleh Tuhan. Jadi ini kamu nggak benar, tak ambil. Nggak, saudara. Dan sukacita itulah yang memperbaiki seluruh duka cita kita. Jadi duka cita tidak bisa menambahkan apapun pada sukacita. Tapi duka cita ini akan dikuasai oleh sukacita. Duka cita ini akan dibawa dalam sukacita dan dimenangkan oleh sukacita. Diliputi oleh sukacita. Jadi gelap itu nggak pernah bisa mengalahkan terang. Jadi terang itu selalu menguasai kegelapan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih selalu penuh dengan sukacita. Nah itu kalimat-kalimat yang ada dalam 1 Yohanes.
Kasih itu memenuhi semua kita. Kasih itu membawa kita tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Dan itu kasih. Tidak terputus, tidak berkesudahan. Dan akan berjalan penuh dan genap setiap jalan hidup kita. Jadi kenapa saya mengalami gini? Engkau sedang mengalami kepenuhan kasih Allah. Mengapa saya menghadapi ini? Karena engkau sedang melihat kepenuhan kesetiaan Allah. Mengapa saya mengalami ini? Kamu akan melihat keadilan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Dan semua sifat-sifat Allah itu akan memenuhi jalan hidup kita satu persatu. Jadi kita sendiri harus tahu bahwa apa yang akan kita bawa adalah sukacita. Sukacita melebihi daripada semua dosamu. Pengampunan saya, pengampunan yang penuh. Nggak ada pengampunan setengah-setengah. Pengampunan yang, ya kalau saya mengampuni, tak ampuni. Nggak diampuni. Enggak. Pengampunan kita, pengampunan penuh dari Tuhan. Nah, pengampunan yang penuh adalah pengampunan yang membawa kita penuh dengan sukacita. Jadi kasih melahirkan pengampunan. Pengampunan melahirkan satu respon, reaksi bahwa kita bisa mengampuni orang karena kita diampuni. Itu sukacitanya luar biasa. Kenapa Tuhan marah pada kita? Karena kita tidak menyerahkan semuanya. Apa yang Tuhan berikan pada kita, kita tidak sepenuhnya mengampuni orang. Tidak sepenuhnya menerima orang. Tuhan menerima kita seutuhnya. Kenapa kamu nggak bisa menerima orang seutuhnya? Nah, saudara, itu kelemahan kita. Kalau kita melakukan, kalau sudah diampuni oleh Tuhan, kita nggak bisa mengampuni orang, dan orang itu yang bertobat dengan sungguh-sungguh, sukacita surgawi luar biasa, dan kamu nggak mau, ya kamu nggak bisa diterima Tuhan. Jadi sukacitanya adalah sukacita yang tidak terkalahkan dengan apapun. Dan tidak terputus. Ya, tidak berhenti. Nah, kita lihat ini. Sekarang yang ketiga. Nah, sukacita kita itu kan kadang-kadang kita merasakan tidak penuh. Kenapa? Karena ada masalah-masalah dalam hidup kita. Baik diri kita sendiri, kelemahan kita. Mungkin karena kita tuh nggak disiplin, dan kemudian ada sesuatu yang contoh aja gitu kan. Kalau kita kemudian pulang ke rumah, dan waktu ke rumah kita lupa bawa kunci, ya, bawa kunci kan. Waduh, saya lupa kuncinya di dalam gitu kan. Saya harus menghubungi suami saya harus menghubungi anak saya, dan di situ kita merasakan ada sesuatu yang tidak bersukacita. Kenapa? Aduh, ini saya ini lupa lagi. Nah, saudara, di situ kita harus tahu Tuhan menjagai kita dengan apa? Dengan suami kita, dengan anak kita, supaya kita sukacita tetap penuh. Kemudian anak kita datang, iya Pak, aku datang gitu. Nah, melayani kita, membukakan kunci bagi kita. Itulah sukacita itu. Jadi sukacita kita, turun, saya ini lupa terus gitu kan. Tapi Tuhan berikan yang mendukung kita, yang mengerti kita, yang bersedia berkorban pada kita. Nah, di situ sukacita kita penuh. Dan tidak ada sukacita nggak penuh di dalam keluarga Tuhan. Kalau nggak ada keluarga pun, kamu akan ditolong dengan cara Tuhan yang lain. Dan yang akhirnya membuat kita tetap sukacita itu akan penuh. Jadi artinya di dalam dimensi yang ketiga, sukacita itu bukan hanya berasal dari Tuhan, bukan hanya itu adalah permanen bagi kita, tetapi sukacita yang berasal dari Tuhan dan permanen itu akan mengatasi segala hambatan, rintangan, tantangan, baik secara duniawi dalam diri kita yang egois. Itu akan menyatakan seluruhnya dan akan menguasai kita dan akan menaklukkan kita dalam sukacita yang tidak berkesudahan. Dan itu satu kehidupan rohani, satu pertumbuhan, satu peperangan sebenarnya. Jadi Tuhan janjikan bahwa sukacitaku tidak akan terkalahkan. Kamu adalah pemenang, kamu umat lebih dari pemenang. Jadi bukan hanya kamu mencari juara, kamu sudah juara, dan juaramu itu kamu nikmati dalam setiap perjalanan. Jadi kalau orang bertanding, satu pertandingan baik itu lari baik apapun, orang itu kan bertanding, berlatih luar biasa untuk mencapai kemenangan kan. Kita enggak. Kita sudah menang di dalam Kristus, dan setiap lari kita itu sukacita. Jadi bukan karena kita ingin menang, enggak perlu. Kenapa? Kita sudah menang. Jadi dalam hidup rohani kita ini, kita menikmati sukacita dalam segala hal, saudara. Dan itu memang di luar batas pikiran kita, di luar batas daripada daging kita, saudara. Kenapa? Karena roh kita itu selalu enjoy, selalu menikmati dengan joy-nya itu, joy dari Kristus. Dan jiwa kita itu selalu entheos, selalu antusias, selalu mau dan mengingini, merindukan itu. Dan itulah sukacita yang luar biasa, melampaui dari semuanya. Jadi kalau dunia bertanding itu menggapai apa yang dia mau ambil. Kalau kita sudah menerima.
kerajaan surga kita sudah terima, Yesus sudah kita terima, Roh Kudus kita terima, kita kurang apa? Ya satu-satunya kurang ajar kita kadang-kadang kan. Bukan hanya kurang apa, kita sudah memiliki semua janji Tuhan dan itu tinggal dalam hati kita. Masalahnya adalah kenapa kita tidak bisa menaklukkan apa yang ada di dalam hati kita? Justru jawabannya satu, ada hukum daging kita yang harus kita taklukkan dan Tuhan sudah janjikan itu akan engkau kalahkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bersandar pada Tuhan. Semakin kita melawan itu, kita semakin kalah. Semakin bersandar pada Tuhan, kita akan di dalam kemenangan. Nah, ini janji dari Tuhan. Ya, kita akan merasakan sukacita yang besar ini. Oke, yang terakhir adalah kita lihat di dalam Mazmur ya. Saya akan bacakan dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi ini Mazmur Daud. Saya tanya, apakah hidup Daud itu hidup yang lancar, hidup yang nggak ada halangan? Enggak. Daud mengalami perjalanan dan pelarian, mengalami satu penyingkiran dan dia mau dibunuh dan dia mau dikuliti gitu kan, istilahnya orang tak kuliti kan gitu. Bahkan yang akan membunuh dia itu bukan orang lain, yang akan membunuh dia itu anaknya sendiri. Coba bayangkan sukacita seorang bapak itu dikhianati anaknya, terus kemudian anaknya mau menggulingkan dia. Wah, saudara, itu aduh, nggak mungkin bisa sukacita. Tapi Daud tahu bagaimana dia menempatkan dan bagaimana tangisan dia itu di tempat tidurnya itu, air matanya itu ditampung oleh Tuhan. Dan disitulah pemazmur Daud mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Apa jalan kehidupan itu? Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, saudara, ini adalah kuncinya. Dan Mazmur memberitahukan kita tentang ini, bahwa ada jalan kehidupan. Apa jalan kehidupan itu? Jalan yang terang, jalan yang betul-betul bersama dengan Tuhan, jalan yang sempit, jalan yang disertai Tuhan. Dikatakan, di hadapanmu ada sukacita. Di dalam perjalanan itu, sukacita yang penuh, yang berlimpah-limpah. Dan ini dijamin oleh Tuhan. Ya, luar biasa dijamin oleh Tuhan. Jadi sukacita kita berakar pada apa? Yang pertama, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan. Yang kedua, sukacita kita berasal dari mana? Karena sukacita itu dari janji Tuhan yang permanen, yang tidak akan dicabut. Dalam segala kondisi apapun, aku akan selalu memberikan engkau sukacita, membuat engkau sukacita. Dan waktu engkau berpaling padaku, pasti akan sukacita. Waktu kamu berpaling pada ombak yang ada di sekelilingmu seperti Petrus, maka kamu akan berduka cita. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Dan waktu kamu melihat dan Tuhan angkat tangan dan tubuh daripada Petrus dan berjalan sampailah dia, akhirnya murid-murid penuh dengan sukacita dan heran, siapa orang ini? Nah, saudara, di situ kekaguman kita. Dan yang ketiga, saudara, sukacita kita itu adalah sukacita yang melampaui dari seluruh kelemahan-kelemahan dari diri kita, lingkungan, semuanya, saudara. Melampaui dari itu semuanya dan menetap dan tidak meninggalkan kita. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang berkelimpahan. Dan hidup daripada Tuhan yang diserahkan pada kita itu hidup yang berkelimpahan. Ya. Jadi contohnya apa? Mazmur pasal pertama. Dalam Yohanes pasal 15, khususnya pokok anggur. Dan itu bukan hanya berbuah, berbuahnya itu lebat. Dan bukan hanya lebat, waktu diambil buahnya rasanya nikmat. Jadi berlimpah-limpah dan nikmat. Bukan nikmat enak karena buahnya, bukan. Tapi hidupnya kita ini, orang-orang itu mendapatkan satu penyiraman kesegaran dalam rohani kita. Dan waktu kita mendengarkan percakapan-percakapan, waduh, kita saling dikuatkan. Dan itu menyegarkan kita. Dan yang terakhir apa? Sukacita itu ada sukacita membawa orang lain, orang-orang percaya untuk ikut dalam sukacita. Jadi sukacita yang secara massa, secara komunal, komunitas. Jadi kita punya komunitas di dalam gereja gitu kan. Nah, kalau ada sesuatu pasti di situ, di dalam gereja itu pasti ada kesedihan, ada masalah semuanya. Dan waktu kita melihat kenapa di gereja ada pujian, ada sukacita, dan waktu kita ngobrol kemudian banyak satu sukacita yang
mengalahkan semuanya, walaupun ada masalah, walaupun ada di situ hati yang keras, hati yang terus membeku, hati yang tidak berubah, saudara, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena sukacita kita adalah pertolongan pertama, PPPK, gitu ya, pertolongan pertama bagi hati yang seperti ini. Jadi kalau kita tidak membuka dan menerima dengan sukacita, nggak ada satu orang yang didatang Tuhan pada kita. Tapi kalau kita sudah siap dengan hati Tuhan, hati seorang bapak, anaknya datang dan dia betul-betul menantikan itu. Nah itu hati kita, khususnya hati gembala ya. Hati seorang gembala itu tidak membuang jemaahnya, tetapi menantikan dalam doa. Dan walaupun disalah mengerti bagaimana tuh, walaupun orang itu tidak mengerti apa yang dia lakukan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberitahukan itu. Tetapi kita ini tidak boleh menyetop pintu pertobatan, pintu pengampunan dari Tuhan. Dan itu membuat kita sukacita. Tapi kalau kita ngetop, saya nggak mau, saya nggak mau. Nah di situ kita akan berduka. Kenapa berduka? Ya semua yang tidak menyalurkan pengampunan Tuhan, tidak melayani, mengasihi orang lain, saudara, itu menjadi mengasihi diri. Dan itu berbahaya sekali. Dan itu akan menjadi orang yang akan meruntuhkan hidupnya. Nggak mau saya datang, tidak mau doa, tidak mau ke gereja, tidak mau ke persekutuan, tidak mau. Saudara, kita sedang memupuk satu kehancuran pribadi kita. Saudara, ini ada di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kan tetap di rumah dimanapun bisa pakai HP, Pak, gitu kan? Bukan, saudara. Bukan itu. Jadi kalau kamu meremehkan persekutuan Tuhan di dalam gereja dan kamu tidak mau datang ke sana dan kamu mementingkan hidupmu, duniamu, saudara, bagaimana Tuhan akan mengasihi kamu? Tuhan akan memberikan satu penghajaran. Apalagi saudara, kalau kita ingin penuh, sukacita itu penuh, kita harus mengasihi, kita harus berbagilah orang yang melayani daripada yang dilayani. Berbagi orang yang memberi daripada yang memberi. Saudara, itu satu sukacita. Dan tidak akan berhenti itu. Ya, di sini. Jadi sukacita yang di dalam seluruh penantian kita sampai hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dan kita diberi tubuh yang baru. Dan di situ, dalam tubuh yang baru, dalam Wahyu pasal 21, ayat 1, 2, 3, dikatakan bahwa tidak ada duka cita, tidak ada kejahatan, tidak ada kegelapan, tidak ada perpisahan, tidak ada perkabungan, dan tidak ada satu tetes pun yang bisa akan membubarkan sukacita itu. Jadi di surga itu steril semuanya. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kemalasan, tidak ada, semua nggak ada. Dan semuanya adalah sukacitanya itu penuh. Dan semua kita, apa yang kita lakukan, seluruhnya adalah dilakukan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Dan kita belajar di dunia ini kita melakukan itu. Jadi mengapa itu bisa penuh sukacita Tuhan di dalam diri kita? Karena kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan Tuhan mencurahkan janjinya, memenuhinya dalam hidup kita. Ya, oke. Saya pikir hari ini kita cukup sekian dan kita masuk di dalam doa. Ya, kita mohon.